Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kenikmatan, kesehatan, kesempatan, khususnya nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan umur panjang untuk bisa bertemu dengan Ramadan, bahkan sampai pada akhir Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan menggolongkan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memetik hikmah dari peristiwa Nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran untuk yang pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa peristiwa turunnya Al-Quran itu dimulai ketika Rasulullah bertahanus atau menyendiri di Gua Hira, kemudian dihampiri oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca Iqra. Maka dari peristiwa ini kita akan coba mengambil dua hikmah besar. Yang pertama, kita lihat dari sisi Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia itu menjadi sebuah panduan yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Kita ibaratkan seperti ini. Ketika Anda membeli sebuah handphone, membeli sebuah HP, maka di dalam HP tersebut pasti ada buku panduannya. Buku panduan untuk mengoperasikan, menjalankan HP tersebut. Bagaimana menghidupkan HP, mengecharge HP, menggunakan HP, menelpon, SMS, dan seterusnya. Lengkap semuanya ada di dalam buku panduan tersebut. Dan bagi orang yang belum tahu, buku panduan tersebut menjadi hal yang sangat bermanfaat. Dia akan mematuhi buku panduan tersebut sehingga HP-nya bisa dijalankan dengan baik. Ketika dia menyimpang dari buku panduan, maka HP-nya bisa jadi rusak dan harus memperbaiki lagi. Maka Al-Quran peranannya hampir mirip seperti itu. Al-Quran menjadi panduan bagi kita untuk menjalani kehidupan. Al-Quran adalah buku panduan bagi setiap manusia, khususnya setiap muslim, bagaimana dia harus menjalani kehidupan mulai dari bangun tidur sampai kemudian tidur lagi. Maka sudah saatnya kita, umat Islam, untuk berpedoman lagi, mempelajari buku pedoman hidup kita, yaitu Al-Quranul Karim. Jangan sampai hidup kita menjadi berantakan ketika kita jauh dari Al-Quran. Pemirsa rahimakumullah, hikmah besar yang kedua adalah dari surat yang pertama yang turun kepada Nabi Muhammad, yaitu surat Al-Alaq 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Turunnya perintah ini mengandung hikmah besar. Perintah Iqra, perintah untuk bacalah, perintah untuk membaca. Dijelaskan bahwa ketika kata Iqra, perintah untuk membaca itu tidak disertai objek yang akan dibaca, maka perintah Iqra itu sifatnya adalah umum. Ketika perintah Iqra tetapi tidak diikuti dengan objek yang harus dibaca, maka Iqra bisa bermakna membaca, meneliti, mengamati, mengeksplorasi, dan berbagai macam, bahkan belajar dan seterusnya. Maka Iqra di sini maknanya sangat luas. Tidak tercakup hanya pada membaca Al-Quran, tetapi juga meneliti, mengamati, mempelajari semua kehidupan ini, alam sekitar kita. Maka di dalam agama Islam, belajar atau menuntut ilmu itu menjadi sangat penting. Perintah Iqra menjadi perintah yang pertama turun sebelum perintah sholat, sebelum perintah puasa, sebelum perintah ibadah-ibadah yang lain. Karena belajar, mempelajari ilmu sebelum mengamalkan sesuatu menjadi sangat penting. Ketika kita mengamalkan sesuatu tidak dilandasi dengan ilmu, maka bisa jadi amal kita tertolak. Maka kita harus belajar sebelum berkata, belajar sebelum berbuat, belajar sebelum beramal,
Kata Iqra ini menjadi kunci bagi kita untuk terus belajar dan belajar, membaca, meneliti, mengamati, dan seterusnya, sehingga kita betul-betul menjadi umat Islam yang berilmu. Dahulu, umat Islam bisa berjaya dengan ilmu, bisa berjaya dengan pengetahuan. Maka hari ini pun kita dengan semangat Iqra, dengan semangat membaca, meneliti, mengamati, semangat belajar yang tinggi, kita harus meraih kejayaan Islam lagi melalui ilmu. Maka marilah kita terus belajar, baik itu mempelajari Al-Quran, mempelajari Al-Hadits, maupun mempelajari ilmu-ilmu yang lain, agar kita menjadi orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi orang yang beriman, memperkuat iman kita, dan kemudian menjadi orang-orang yang terus belajar, menjadi orang-orang yang berilmu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Banyak kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.